Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahya Muhson sebagai anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang. Muhson. Sebetulnya saya sangat terima kasih sebagai warga Muhammadiyah dengan pimpinan panjenengan selama 5 tahun, apalagi yang selalu mendekatkan Muhammadiyah dengan pemerintah. Cuma yang saya tanyakan, intinya masalah kebersihan, Bapak Ibu. Bersihan. Rumah saya di Ndiwa, Bu. Jadi kalau panjenengan berangkat dari rumah sakit NO di Ceweng itu berjalan ke arah selatan sedikit, di pinggir jalan provinsi itu, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, banyak tumpuan sampah. Jadi orang dengan enaknya sendiri membuang sampah di pinggir jalan raya itu, Pak, Bu. Nah, oleh karena itu, bagaimana ke depan nanti masalah sampah itu tidak terjadi lagi. Apalagi kalau panjenengan muter lagi dari pertigaan Ceweng ke arah Celorjo itu, Mojowarno, itu juga banyak tumpuan sampah di pinggir jalan. Jadi kalau kita lihat, kita sawang, sangat-sangat tidak mengenakkan hati. Yang kedua, masalah sungai. Maaf, dulu di zaman akhir Mbah Harto, awal tahun 98, saya ingat saya itu ada program bahwa orang yang membuang sampah di sungai tidak diperbolehkan. Bahkan kayaknya ada sanksi. Oleh karena itu sedikit orang-orang sudah tidak membuang sampah lagi ke sungai. Kalau kita, maaf, kita bandingkan dengan programnya Bu Risma, maaf saya bukan apa-apanya, di Surabaya dulu kan ada proyek bersih kali. Jadi kali yang banyak sampahnya dan juga banyak rumput-rumputnya itu dibersihkan. Saya angan-angan andaikan ada program dari pemerintahan kabupaten untuk bersih-bersih sungai, alangkah indahnya. Jadi sungai yang ada, yang kita lewati di pinggir jalan itu tampak bersih, apalagi airnya bersih. Ini sangat-sangat indah sekali. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon, apakah kalau nanti Ibu Nyai dan Bapak Sumramban nanti terpilih lagi akan mengadakan program bersih-bersih seperti itu. Itulah pertanyaan dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita persilahkan kepada Ibu Haja Munjidah Wahab. Yang pertama dari Ustadz Muhson. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Muhson. Pertama salah sampah. Sebetulnya kita sudah melakukan untuk penanganan sampah ini menjadi berkah. Jadi sudah ada bank-bank sampah punya, dan kita sudah membuat satu aturan untuk tidak boleh membuang sampah di sungai. Ya, kita sudah lakukan itu sampai sehingga ini berkaitan langsung dengan normalisasi ya Pak, dengan sungai. Jadi kaitannya di sini kita sudah ada di Jombang ini, yaitu untuk pengolahan sampah Pak. Kemudian kita bentuk bank-bank sampah. Nah, sehingga sungai-sungai ini kita selama 5 tahun ini sudah melakukan untuk penanggulangan banjir, itu juga dimulai dari sungai. Nah, kita ada yaitu namanya santri Jogo Kali untuk bersih-bersih sungai itu. Satu contoh yaitu beberapa sungai yang ada di Jombang, terutama yang mengalir Sungai Gude Peloso. Sungai Gude Peloso ini dari dulu itu kalau kemarau baunya sudah tidak karu-karuan menyengat. Kemudian kalau hujan sedikit sudah banjir, membanjiri rumah-rumah di sebelah barat terutama. Nah, ini kemudian kita lakukan, ada penelitian, ada juga kita lakukan tim, yaitu baik itu dari PUPR, dari LH, kemudian juga dari permukiman. Nah, juga ternyata di situ adalah butuh untuk ada normalisasi.
Karena sungainya ini sudah penuh dengan tanahnya, sehingga harus normalisasi, dikeruk nih. Kemudian di dalam itu juga banyak sekali sampah-sampah, sampai di dam depannya pondok tambak beras itu sebelah utaranya itu ada kasur, ada pempes, ada bantal, ada semuanya sampah-sampah di situ. Kita bentuk santri Jogokali, masyarakat itu tidak bersih-bersih. Nah kemudian kita adakan normalisasi, sehingga yang di dekatnya Sambong itu di sebelah barat sungai ini, sehingga kenapa di situ masuk pertigaan itu baunya sangat menyengat. Ini ternyata di daerah itu ada 70 kakak yang tidak punya untuk penyerapan MCK, sehingga dibuang ke kali semuanya. Nah setelah itu kita lakukan kita buatkan di sebelah baratnya itu, sehingga sekarang sudah tidak ada yang membuang ke sungai. Nah satu contoh seperti itu, sehingga sekarang ini Sungai Gude Ploso kalau hujan deras pun sudah tidak ada banjir, sudah airnya sudah bisa mengalir dan tidak ada pembuang sampah di situ. Sampahnya taruh di pinggir-pinggir, diambil oleh LH. Ini salah satu contoh. Kemudian untuk langsung saja kita sudah mengadakan normalisasi ini tidak hanya Sungai Gude, ya beberapa sungai kontol, beberapa sungai kita kan ada 4 sungai besar. Nah dan itu di bawah kewenangan BPBS Provinsi Jawa Timur dan Kementerian. Jadi kita sudah lakukan untuk sekaligus menanggulangi banjir ini di Jombang. Kita sudah MOU dengan BPBS dengan Kementerian, sehingga sudah kita banyak dibangun untuk penanggulangan banjir ini. Dan normalisasi terus dilakukan, sehingga dalam satu periode itu sudah mencapai 197 km yang sudah kita normalisasi. Nah ini pengurangan banjir yang dimana sudah hanya tinggal beberapa titik ya yang masih belum bisa kita atasi. Karena apa? Karena sebagian itu tanah di pinggirnya sungai ini lebih tinggi daripada sungai. Sungainya lebih tinggi daripada tanah. Nah, ini sehingga ini yang kami berdua untuk bisa melanjutkan ke depan agar supaya semua bisa teratasi banjir-banjir yang ada di Jombang ini. Nah, ini salah satu dari PR yang harus kita selesaikan untuk ke depan. Jadi kita sudah lakukan itu, Pak. Nah kemudian untuk masalah di Pahit Hasim ini saya rasa mungkin ya di situ dari di bidang kebersihan yang nantinya untuk ke depan insya Allah semuanya akan kita buat berkota santri yang bersih. Untuk ke depan akan kita perkuat lagi, barangkali masih ada seperti itu. Memang semuanya belum sempurna Pak, makanya itu pasti kalau sudah selesai muncullah kekurangan-kekurangannya itu. Kekurangan-kekurangan ini nanti ke depan akan kita terus sempurnakan. Monggo Mas Rambah. Terima kasih Ustadz Muson. Jadi saya itu pernah ngalamin sendiri pada tahun 22 ketika terjadi banjir di wilayah Kesamben, kemudian sampai kemudian di Tembelang. Jadi Tembelang Kesamben itu banjir besar. Sawah itu hampir 1.100 hektar total itu tergenang air. Kita cari penyebabnya apa? Kok sampai banjir seperti itu? Kalau ini hanya perkara sipon, nggak akan sebesar ini. Karena sipon itu kapasitasnya kita lihat waktu itu meskipun dia kapasitas 85 kubik per detik, tapi waktu itu masih ada di bawahnya. Berarti ini ada hal yang lain. Kita telusurin Pak. Akhirnya ketemu di Carangrejo menuju ke rumahnya Pak Lurah mana itu. Jadi sebelahnya Carangrejo, Pojok Rejo, Pak Lurah Pojok Rejo. Di bawah jembatan kita temukan kasur. Jadi kasur itu yang menghambat
air sehingga air tidak bisa jalan. Jadi permasalahannya bukan hanya sampah biasa, yang namanya kasur, bantal, selimut itu masuk sungai. Akhirnya bisa kita atasin. Saya kemudian melihat apa sih yang menyebabkan seperti ini. Pada tahun 2019 saya sering jam sekitar setengah 5, jam 5 saya sepedaan Pak ke Sungai Gude. Sungai Gude itu yang sungai depannya PG Jombang Baru itu tambak beras itu namanya Sungai Gude. Saya susurin setengah 5, jam 5, jam 6 itu saya sanggong. Saya niat nyanggong. Sampah ini dari mana? Karena sungai itu sebenarnya hanya aliran gabus ke sana. Kalaupun kelihatan sampah itu dari mana pasti akan ketahuan. Akhirnya ketahuan Pak. Orang bawa sepeda motor keluar dengan begitu tanpa berdosanya lempar sampah. Buatan di foto Mas? Di foto yang ngesakno. Akhirnya itu jadi kemudian santri Jogokali yang mutu. Akhirnya jadi kejar-kejaran sama santri Jogokali. Dan saya yang agak malu, ternyata yang seragam PNS itu juga ada yang seperti itu gitu. Artinya ini bukan permasalahan sekedar hal biasa, enggak. Persis ketika Lee Kuan Yew membangun Singapura. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menggunakan yang namanya represif aparatur state. Apa? Berarti perundang-undangan. Berarti kita harus membuat dan menguatkan perda khusus sampah ke depan. Sehingga kenapa perda? Kenapa kok bukan perbub? Kalau perbub tidak punya kekuatan untuk kita menjerat dengan sanksi. Perda. Sehingga apa? Persis seperti kita dulu membuat perda tentang minuman beralkohol. Sehingga apa? Begitu orang ada perda minuman beralkohol, mereka kemudian takut kena sanksi. Sampah juga harus ada sanksi. Kalau kita jalan-jalan di Singapura, nun sewu, nggak berani ngerokok kita. Kalau kita ngerokok dendanya 1 juta, gitu kan? Hal seperti ini yang harus kita lakukan ke depan. Karena apa? Karena kita tidak bisa kemudian hanya sekedar muga-muga rakyat tumbuh kedisiplinannya, muga-muga rakyat tumbuh kesadarannya. Nggak bisa. Helm kita butuh sekian tahun untuk membuat orang harus helm, dan itu harus dengan yang namanya represif aparatur state, dengan perundang-undangan. Dan itu yang akan kita lakukan ke depan kalau kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah sampah. Kita udah bangun TPS 3R banyak Pak, tapi ya balik lagi. Uang membuang sampah itu ke TPS 3R itu jauh lebih enak membuang sampah ke sungai. Nah ini bukan, ini yang harus kita tata ke depan.